A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet di channel Pak Direktur Rumah Sakit. Kita akan bahas bagaimana untuk memenangkan sebuah negosiasi dan mendapatkan lebih dari apa yang kita harapkan. Negosiasi pada prinsipnya adalah sebuah pertukaran kepentingan. Jadi masing-masing pihak itu akan mendapatkan benefit dari masing-masing pihak yang bernegosiasi. Ya tentu saja ketika kita akan memulai negosiasi, hal kaitannya di video ini adalah negosiasi bisnis. Jadi di sebuah perusahaan, pengalaman saya adalah di sebuah rumah sakit. Terkadang ketika kita harus bekerja sama dengan pihak luar atau pihak eksternal, kita akan bernegosiasi bagaimana kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Yang akan saya bahas di video ini adalah bagaimana mendapatkan lebih dari hasil negosiasi yang kita lakukan. Benefit-benefitnya lebih, manfaatnya lebih untuk keuntungan-keuntungan dari perusahaan kita atau dari tempat kita bekerja. Yang pertama adalah ketika kita akan bernegosiasi, tentu kita harus membaca dulu, mempersiapkan, mempreparekan semua profil dari siapakah lawan negosiasi kita. Kemudian apa bargaining kita yang akan kita berikan. Jadi apa yang dia punya, apa yang kita punya, kita harus paham betul positif dan negatifnya. Contoh, misalkan kita akan bernegosiasi untuk membeli sesuatu atau untuk membuat layanan baru dengan pihak lain. Tentu saja kita harus tahu apa positif negatif dari kekuatan dan kelemahannya perusahaan yang akan kita ajak kerja sama, kemudian positif negatifnya dari kekuatan perusahaan kita. Itu yang paling vital. Yang kedua, jangan terlalu mendalam menganalisa. Jadi menganalisa terlalu dalam, kekuatannya apa, kelemahannya apa dari negosiasi dengan calon rekanan kita, itu pun akan membuat kita terlalu dalam sehingga pada pertemuan itu tidak akan cair, tidak akan bertemu win-win solution yang diharapkan. Itu tidak bisa, jangan terlalu dalam, cukup yang superficial tetapi kontennya saja. Misal, kekuatannya adalah di rekanan kita itu harganya sangat murah, sedangkan kekuatan dari tempat kita itu sangat fleksibel dalam sistem desain ataupun prosedur. Sudah cukup sampai di situ dan biarkan pada pertemuan itu akan mengalir dengan sendirinya, karena itu penting sekali. Yang ketiga adalah skill komunikasi. Ketika bernegosiasi itu sangat penting sekali, dan kata kuncinya adalah joke atau dibawa bercanda agar suasana itu cair. Jangan terlalu serius, tetapi jangan terlalu casual juga. Jadi formal penting, casual juga penting, ambil di jalan tengahnya. Ketika negosiasi itu terkesan akan membuntu, coba lemparkan joke-joke. Jadi memang jam terbang itu sangat-sangat perlu sekali. Kita harus tahu juga lawan negosiator kita, lawan negosiasi kita itu siapa dan bagaimana. Kalau bisa lemparkan joke-joke ringan tetapi memang sangat humoris sekali. Misalkan terkait dengan kita membahas atau ada arah tentang topik-topik tertentu yang tidak krusial, tidak masuk ke dalam konten negosiasinya. Misalkan untuk hal-hal berhubungan pribadi, ketika dia menyebutkan hobinya dia, ketika dia menyebutkan masalah, saya pernah ke tempat ini, saya pernah melakukan aktivitas ini, kita bisa coba lempar joke-joke tersebut. Seperti ini, misalkan negosiator dari lawan kita itu menyebutkan tentang suatu tempat, saya suka sekali berenang, saya juga suka pak berenang, tetapi ya cuman gaya batu yang saya bisa, kadang timbul kadang tidak. Ya semacam itu, jok-jok garing itu malah lebih bagus untuk orang-orang serius. Jadi mereka kan berpikir serius, ternyata jok kita sangat garing. Ya memang itu harus dilatih, bukan menjadi pelawak tidak, tetapi skill melawak di dalam negosiasi itu diperlukan di waktu-waktu tertentu untuk mencairkan suasana, terutama ketika misalkan kita ingin bernegosiasi dengan pihak lain untuk kepentingan atasan, untuk kepentingan orang lain. Dalam hal kaitannya misalkan orang lain menginstruksikan kita atau bos kita atau atasan kita menginstruksikan
tolong menangkan negosiasi ini, bagaimana deal-dealannya, itu lebih berat lagi. Karena memang terkadang kita tidak cocok sebenarnya dengan instruksi tersebut, tetapi karena pekerjaan kita harus menjalankannya. Yang sangat penting sekali tadi, skill terakhir adalah bagaimana bisa mencairkan suasana. Tapi dibuat jangan terlalu cair. Jika terlalu cair, terlalu banyak bercanda, terlalu banyak jok-jok, itu akan tidak memperkuat si negosiasi ini. Negosiasi yang bagus itu cair dengan jok. Jadi kunci untuk memenangkan sebuah negosiasi adalah bagaimana kita bisa mencairkan suasana. Bagaimana jok-jok itu kita bisa lempar di waktu yang tepat, dengan ritme yang tepat. Jadi memang kadang kita sebagai profesional, sebagai atasan ataupun sebagai bawahan yang ingin bernegosiasi dengan pihak lain, kita harus belajar melawak. Ya betul sekali, melawak yang garing tapi kena. Ketika suasana itu cair di dalam sebuah proses negosiasi, itu bisa menghasilkan keputusan-keputusan dari pihak lawan maupun dari pihak kita, dari pihak calon rekanan itu akan lebih objektif, malah akan membuat win-win solution dari pihak kita maupun dari pihak calon rekanan. Jok-jok ini sangat simpel, seperti di kehidupan sehari-hari, apa yang kita senangi, apa yang mereka senangi, apa yang hobi mereka, apa yang tempat mereka baru datangi, atau misalkan topik-topik terbaru, misalkan pemilu ataupun calon presiden, lempar saja jok. Wah, berarti Bapak partainya warna merah ya, atau warna biru ya. Tetapi harus tunggu momen yang tepat. Jika timing tidak tepat, malah kan jadi garing, krik-krik sekali. Negosiasi yang berhasil adalah negosiasi yang suasana negosiasinya adalah cair. Jadi cair, seperti tidak ada sekat. Kita seperti teman walaupun baru berkenal. Sudah, wah ini orangnya enak sekali. Itu akan menghasilkan kesepakatan atau deal-deal yang memenangkan kedua belah pihak, win-win solution. Itu mungkin yang bisa saya sharing. Terima kasih.